Puji Tuhan, apa kabarnya nih adik-adik? Pasti luar biasa dong. Yes, puji Tuhan. Hari ini kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Adik-adik siap memuji Tuhan? Siap. Haleluya. Sebelumnya kita akan berdoa. Semuanya sikap berdoa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh ada semua karena Tuhan mengasihi kami, Tuhan mencintai kami. Tuhan, pada hari ini kami akan memuji, memuliakan Tuhan. Biar Tuhan Kau hadir dimanapun kami berada hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus yang akan memberkati kami, memberikan sukacita bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Siapa yang sudah siap memuji Tuhan? Kalian, Tante Re, Tante Gaby akan menjadi orang yang berhasil. Amin. Yuk katakan bersama-sama. Big or small, short and tall, Semua dicintainya, Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Siapkan tangannya seperti ini yuk. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Yuk dari awal kembali katakan yuk. Big or small, Short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. wow senengnya. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Semua katakan yuk. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Lebih bergerak lagi Amin. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama siapa? Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi kita lompat ya. Bersama siapa? Bersama Tuhan aku bisa. Yeay. Haleluya. Puji Tuhan adik-adik. Masih semangat kan? Masih Puji dong, Tuhan, Tante puji Debbie. Tuhan. Kita memuji Tuhan. Haleluya. Ikutin gerakan tante ya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya bisa dihapuskan. Sekali lagi ya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya dosa dihapuskan.
Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan diri dengan baik, hormati Tuhan, kita akan memuji Tuhan, dan kita akan siapkan hati kita yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita berdoa biar Tuhan hadir di tempat dimanapun kita berada hari ini. Kita percaya Tuhan yang akan memberikan mujizatnya bagi kita dan memberkati kita. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Amin. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Amin, amin. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Undang Roh Kudus hadir di hati adik-adik. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir, mengalir Tuhan. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut
kita belajar memuji Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Kita sembah Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bersyukur Tuhan Yesus, Engkau selalu memberikan kami kekuatan. Melalui Roh Kudus-Mu, Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Kami tidak ditinggalkan sendirian. Kami tidak dibiarkan kesusahan. Kami tidak dibiarkan untuk selalu merasa sendiri. Tetapi Engkau terus menyatakan diri-Mu di dalam kehidupan kami. Ketika kami memuji Engkau, bahkan ketika kami bertemu dengan firman-Mu pagi hari ini, kami boleh menikmati bahwa Yesus Engkau hidup dalam kami. Amin. Tuhan, kami akan siap dengar firman-Mu. Berfirmanlah buat kami semua. Berkati urapi Om Tante yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati urapi kami juga anak-anak-Mu yang akan menerima firman Tuhan. Amen. Supaya kami ditumbuhkan imannya. Supaya kami semakin yakin dan percaya. Dan terus bersandar kepada Tuhan Yesus yang selalu mengasihi, menyayangi, bahkan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian yang sudah kami naikkan, Tuhan boleh disenangkan. Amen. Terima kasih. Kami bersyukur dan kami akan siapkan hati kami untuk sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini di hari Minggu kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik siapkan Alkitabmu, kita akan belajar bersama-sama. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Zakheus, ya, tentang seorang yang bernama Zakheus. Bagaimana Yesus menyambut dia, bagaimana Yesus berkarya dalam kehidupannya, menyelamatkan dia. Kita lihat dalam Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal 19. Injil Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, ya, 10 ayat saja. Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita akan membaca ayat ini, kita akan perhatikan. Judulnya adalah Zakheus, Lukas 19. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, ia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin,
Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus padanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, puji Tuhan. Ya, jadi kisah tentang Zakheus ini hanya ada di Injil Lukas, ya, hanya dicatat satu-satunya di Injil Lukas, tidak tercatat di Injil yang lain, Matius, Markus, Yohanes tidak ada. Hanya Injil Lukas yang mencatat peristiwa ini. Nah, dalam peristiwa ini kita melihat ada 2 tokoh utama, ya. Yang pertama adalah Zakheus dan yang kedua adalah Yesus. Nah, kita lihat bersama-sama bahwa dalam peristiwa ini Yesus masuk ke sebuah kota bernama Yeriko, ya, kota yang kuno, ya, kota yang sudah berdiri dari ribuan tahun sebelumnya. Ya, Yesus masuk sebuah kota bernama Yeriko dan hendak melintasi kota ini. Jadi Yesus hanya pergi melintasi kota Yeriko ini. Nah, dikatakan di kota Yeriko ini ada seorang pemungut cukai bernama Zakheus, ya, kepala pemungut cukai. Nah, apa itu cukai? Cukai itu pajak. Jadi pemungut cukai adalah orang yang mengambil pajak, ya, tukang yang pekerjaannya mengambil pajak dari orang lain. Nah, mereka para pemungut cukai ini, apalagi Zakheus disebut sebagai kepala pemungut cukai, jadi bosnya gitu kan. Mereka adalah orang-orang yang dibenci orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mereka dibenci oleh orang-orang Israel. Kenapa? Karena mereka memungut pajak dari orang Yahudi untuk memberikannya, untuk membayarkannya kepada orang-orang Romawi, penjajah. Jadi pemungut cukai dianggap orang yang sangat berdosa. Karena mereka bekerja bagi penjajah, mereka membebani kehidupan saudara-saudara mereka, sebangsa mereka dianggap orang yang berdosa. Dan karena mereka dianggap orang berdosa, mereka dianggap tidak layak untuk masuk ke bait suci. Mereka dianggap tidak layak untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bayangkan betapa kasihannya orang-orang seperti Zakheus ini. Nah, ketika Yesus lewat di Yeriko, Zakheus tahu. Dan Zakheus penasaran, siapa Yesus ini, ya? Ayat 3 katakan, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Jadi dia ingin lihat siapa Yesus. Dia ingin tahu seperti apa Yesus ini. Tapi dia nggak bisa, karena banyak orang, banyak murid-murid, banyak orang yang selalu mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Dan dia nggak bisa lihat, karena dikatakan badannya pendek. Dia nggak bisa lihat, dia selalu ketutupan orang banyak, ya, badannya pendek. Nah, karena dia tahu badannya pendek, dia nggak bisa lihat Yesus, tapi dia masih penasaran. Akhirnya apa? Dia berpikir untuk memanjat sebuah pohon, ya, pohon ara, untuk melihat kalau Yesus lewat, aku bisa tahu, oh itu yang namanya Yesus, oh dia yang disebut Yesus itu. Ya. Dan benar, ketika Zakheus sudah naik di pohon ara, sudah manjat di situ, Yesus benar-benar lewat. Nah, kita melihat bahwa dalam ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ya, jadi adik-adik kita lihat bahwa Yesus tahu, Yesus adalah Tuhan yang Maha Tahu. Ya. Yesus belum pernah ketemu Zakheus, mereka belum pernah berkenalan, mereka belum pernah berjabat tangan. Yesus belum pernah lihat Zakheus, tapi Yesus tahu. Ketika Yesus lewat di situ, dia tahu ada Zakheus yang ada di atas pohon ara. Jadi Yesus katakan, Zakheus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ya. Dan apa yang dilakukan Zakheus? Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Dia datang hendak melihat Yesus. Dia datang sampai manjat pohon ara untuk melihat Yesus. Dan benar, Yesus tahu siapa Zakheus. Yesus hendak datang ke rumah Zakheus. Sehingga Zakheus menyambut Yesus, menerima Yesus dengan penuh sukacita. Apa yang dia inginkan itu tercapai. Nah, tapi perhatikan, ada orang-orang yang nggak senang. Dalam ayat yang ke-7 katakan, semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Mereka bersungut-sungut, mereka mencibir, ya. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ya, jadi Yesus disebut, ya, harusnya Yesus nggak di rumah Zakheus, harusnya Yesus nggak di rumah orang berdosa. Ya. Jadi kita melihat di sini orang-orang berdosa, orang-orang seperti pemungut cukai, seperti Zakheus ini sangat dibenci orang banyak. Mereka dibenci, mereka dianggap orang berdosa, mereka dianggap nggak layak. Ya.
Ayat 8, Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini tanda pertobatan. Tanda bahwa Zakheus tahu menyadari kesalahannya. Ya, dia tahu bahwa dia seringkali memeras pajak dari orang lain. Dan apa kata Yesus ayat 9 dan 10? Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, jadi tujuan Yesus datang ya, bukan untuk mencari orang-orang yang tidak perlu keselamatan. Tidak. Yesus datang dikatakan untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sama seperti Zakheus ini. Ya. Dia disebut orang yang berdosa. Dia disebut orang yang nggak layak untuk datang beribadah ke bait suci. Tetapi kepada orang-orang yang seperti inilah Yesus datang dan menyambut mereka. Jadi kita melihat bahwa Yesus datang untuk menjadi jalan keselamatan bagi orang-orang yang berdosa. Katakan, dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi ini misi Yesus. Melalui kisah ini kita tahu bahwa Yesus mengasihi semua orang. Yesus mengasihi orang berdosa. Dan dia mau setiap orang berdosa itu bertobat. Ya. Jadi melalui kisah ini kita melihat bahwa Yesus tidak pernah membanding-bandingkan antara orang berdosa dengan orang yang tidak berdosa. Yesus tidak pernah membuang orang yang dibuang oleh masyarakat. Yesus tidak pernah membuang orang-orang yang dianggap tidak layak datang beribadah. Justru kepada orang-orang yang seperti ini, kepada orang-orang seperti Zakheus, orang yang dikucilkan, orang yang dianggap berdosa, orang yang dianggap nggak layak datang beribadah, justru kepada orang yang seperti inilah Yesus datang. Ya, Yesus numpang di rumah Zakheus. Yesus mengatakan, terjadi keselamatan kepada rumah ini. Jadi kita melihat di sini pelajaran kita pada hari Minggu ini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi orang-orang yang berdosa. Dan kita juga melihat bahwa Dia mau setiap orang ikut ambil bagian dalam karya keselamatannya. Kalau ada orang berdosa, maka orang berdosa harus bertobat, berbalik kepada Tuhan. Jadi bagi setiap kita yang sudah jadi anak Tuhan, kita belajar. Jangan jadi orang-orang yang bersungut-sungut. Oh, dia orang berdosa, dia nggak layak. Jangan. Tapi kita harus memiliki hati Yesus. Bagaimana kita dapat menyambut orang berdosa, bahkan kita dapat mengajak mereka, kita dapat menyadarkan mereka pentingnya keselamatan dalam diri Yesus. Ya. Jadi, mari kita menyadari hal ini, bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus yang kita sembah, adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Dia mau semua orang berdosa diselamatkan. Dan biarlah hati Bapa ini, hati Yesus ini, hati Tuhan ini, jadi hati kita, keselamatan di dalam Yesus, kiranya juga jadi bagian orang banyak melalui kita. Ketika kita membagikan kepada orang lain kisah tentang Yesus, kita menceritakan kebaikan Tuhan, biar orang juga merasakan kasih Allah itu, dan mereka boleh percaya kepada Yesus, mereka boleh bertobat, mereka boleh diampuni dosanya, dan terima anugerah keselamatan sama seperti kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang Zakheus yang bertobat, yang diselamatkan ketika ia bertemu dengan Yesus. Dan biarlah kasih Yesus yang mengasihi Zakheus, kasih Yesus yang menjangkau banyak orang itu juga memenuhi hati kami, sehingga kami juga sama seperti Yesus yang mengasihi semua orang, mengasihi orang-orang berdosa, dan melalui kehidupan kami banyak orang boleh percaya kepada Engkau, banyak orang berdosa boleh diselamatkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai kehidupan kami di masa muda kami, sekalipun kami masih kecil, kami masih bersekolah, biarlah Tuhan pakai hidup kami jadi berkat di tengah-tengah keluarga kami, tengah-tengah teman-teman kami. Kami percaya Tuhan ada untuk menolong hidup kami. Kami jadi berkat, kami memuliakan Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan semua memberkati.